ketemu lagi bareng saya Denis Pratama di malam hari ini. Spesial malam hari ini Denis bareng teman YouTuber Sukabumi. Siapa? Chelsea Putri. Halo Kak Chelsea. Halo, sekarang mah gini salamannya. Tambahin lagi ah. Gini nih. Salaman zaman apa gitu kan. Video kali ini kita akan ngebahas satu hal yang sama dari kita, satu profesi juga. Yes, dulu tapi ya. Dulu, kalau aku dulu, Kak Chelsea? Dulu. Oh, dulu juga? Oh, keren masih, sekarang udah enggak. Gitu. Kita walaupun dia perempuan, saya laki-laki, kita beda gender, tapi kita punya satu hobi, yaitu dulunya jadi seorang penyiar. Dan kita bakal bagi-bagi tips di sini ya. Betul sekali. Bagi tips. Ini tips muda aja sih, maksudnya ini buat teman-teman yang mungkin bakalan ngelamar untuk menjadi seorang penyiar ya. Ngelamar menjadi seorang penyiar, kita bakal kasih tips untuk bisa menjadi seorang penyiar dan masuk yang sederhana deh ya, tips yang sederhana aja. Betul. Yang memang dasar banget. Jadi kan biasanya kalau kita mau ngelamar nih untuk menjadi seorang penyiar, biasanya nih ya setiap radio yang kita tahu itu pasti akan dites yang namanya opening, isi dan juga closing. Jadi 3 poin penting itu. 3 poin penting untuk jadi seorang penyiar. Betul. Tapi ada yang salah. Tadi ada opening, isi dan juga closing. 3. Ingat ya, 3 poin penting itu. Cuman cukup 3, tapi ada satu juga yang itu penting. Apa tuh? Tagline. Oke. Karena setiap radio itu punya tagline-nya masing-masing. Betul sekali. Betul. Nah, Denis tuh dulu untuk terjun ke dunia radio tuh dari tahun 2007. 2007 Yes, 2007. Awal pertama kali 2007. Bentar. Aku masuk SD itu 2004. Ya ampun, kok nggak jadi gimana? 2005, 2006, gue kelas 4 SD loh. Gue udah jadi penyiar, seorang penyiar radio. Anjir. Tua banget dong. Berarti berapa? 13 tahun ya? 13 tahun. Jadi dulu tuh lepas SMA tuh gue langsung masuk ke ranah radio lah. Aku juga lepas SMA langsung masuk ke ranah, cuma beda tahunnya aja. Sebelum kita sekarang satu hobi juga nih. Kita satu profesi juga di MC Wedding kan. Gitu. Sebelum kita menjadi seorang Master of Ceremony. Jadi kita dulu memang punya satu dasar di dunia radio. Tapi waktu pas masuk ke radio pertama, ini enggak? Maksudnya ditesnya apa? Dites juga sama, dites olah vokal, jadi tes voice gitu ya. Tes voice kayak gitu. Cuman aku nggak lama, cuman hanya beberapa hari aja. Malamnya aku langsung iya dong. Aku aja. Malamnya langsung on air. Gila nggak? Lagi butuh banget kali mungkin ya. Kayaknya sih gitu. Kayak butuh banget. Jadi kayaknya bukan karena bagus-bagus banget gitu. Karena bagus itu kan karena belajar, karena pelan-pelan sedikit demi sedikit. Iya, dan kita nggak bakal kasih tips banyak-banyak, ini cuma 3 aja. Yang pertama tadi mungkin untuk tagline itu, karena tagline itu identitas radio ya. Ya benar. Kalau dulu tagline-nya gimana? Tagline-nya itu dulu, aku kan pernah beberapa radio lahnya, tapi yang dulu aja ya. Ada lah beberapa, nggak banyak gitu. Ada kalau dulu tuh tagline-nya itu yang masih Denis ingat banget. 103,6 FM Selaras Radio, your lovely station. Kayak gitu. Jadi kalau dari dulu tuh waktu training aku tagline doang 1 minggu. 1 minggu itu tagline aja. Oke. Karena tagline itu kita tuh harus punya intonasi yang bagus. Terus juga ibaratnya itu kan ciri khas kita juga. Jadi kalau misalnya orang ngedengerin tagline-nya udah kayak gini nih, berarti penyiarnya sini. Karena kan benar radio sih, kan yang dijual suara. Dan dulu tuh kayak aku tuh intonasi, kayak pelafalan dan sebagainya itu masih acak-acakan banget. Ini kan kayak jeda di mana gitu kan, kayak ngomong 103,6 FM Selaras Radio. Dulu kan nggak kayak gitu. Masih belibet gitu. Kayak bacanya 103,6 kayak gitu-gitu kan gitu. Itu kan salah satu opening juga kan, masuk ke salah satu opening juga. Nah sekarang kita bakal kasih tips tadi. Yang pertama opening, langsung aja kali ya. Langsung aja. Nah yang pertama opening, siapa yang bakal kasih tips? Opening. Jadi di opening ini kalian jangan opening lebih dari 1 menit. Lebih dari 1 menit. Betul, jadi harus membuat opening yang cukup ringkas aja. Diisi openingnya nanti kan kalian pasti buat naskah dulu ya. Nah, di si naskah itu ada skrip lah ya. Betul, jadi nanti sebelum kalian ngelamar kerja sebagai penyiar, siapin dulu skrip. Tapi skripnya jangan kayak yang memang ngebaca kayak tulisan baca banget. Betul, okay. Tapi di skrip itu tuliskan apa yang ingin kalian katakan. Jadi walaupun kalian ngebaca, tapi itu kata-katanya memang kalian akan katakan. Karena kan kita kan kalau mau nulis
itu kan beda ya untuk dengan kita ngomong sama kita nulis kan. Betul. Nah kalau kalian menulis apa yang akan kalian katakan, jadi itu kayak nggak baca. Okay. Nah di isi skripnya itu cukup untuk nama program, nama penyiar pasti dong. Nama program. Ada nama program, nama penyiar, jam. Tayangnya misalnya dari jam 7 sampai jam berapa 9 gitu. Terus juga dia acara apa kan, tadi kan misalnya kalau acara request berarti nanti requestnya kemana. Oke. Betul. Okay. Oh iya tadi lupa, aku susun lagi, ulangi lagi dari awal. Yang pertama itu kalian harus sapa dulu pendengar. Oke. Sapa dulu pendengar kayak selamat pagi, apa kabar nih pagi hari ini. Nah, sapa pendengar ya, udah sapa pendengar, baru misalnya kalian bisa sebutkan nama kalian atau juga nama program. Kemudian jamnya. Jamnya. Kemudian nama kalian kan, nama penyiar, dan juga nanti kalau misalnya ada requestnya kemana. Betul. Dan akhiri dengan satu lagu. Tapi kalau satu lagu itu, nah kalau misalnya memang radionya radio anak muda, itu kan bisa aja kan dia untuk menayangkan ya. Misalnya dia memutarkan lagu Inggris. Nah, makanya lagunya juga harus Inggris gitu, karena pelafalan Inggris kalau kamu lancar itu akan dinilai juga pada saat melamar kerja. Betul sekali. Ini jadi aku ingat banget waktu dulu salah satu program yang aku suka banget tuh pagi-pagi di pagi hari. Itu namanya tuh Kopi Pagi. Kopi Pagi namanya. Itu kita bawain dengan semangat, itu kan openingnya. Contoh misalkan aku masih inget nggak ya gitu ya. Coba 103,6 FM Selaras Radio. Halo para pendengar semuanya, kembali lagi bareng saya Dinis Adis Pratama di edisi hari ini, hari Senin 27 Februari 2021. Hari ini kita ada di Kopi Pagi, misalkan kayak gitu. Nah, Dinis bakal bacain berita-berita terhangat tentunya untuk menemani seluruh para pendengar yang sedang lagi dalam perjalanan atau sedang bekerja, biar lebih semangat lagi. Nah, buat teman-teman yang mau ikut gabung bareng kita, boleh di line SMS dan juga di line teleponnya di 0 bla 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 bla, dan di SMS-nya di 0857 bla 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 bla. Dan untuk satu buah lagu biar kita lebih semangat lagi ada Z-Rock dengan Ceria. Nah, kayak gitu. Tadi betul. Tadi tagline ada kan? Tagline itu identitas. Kemudian sapa. Betul. Terus juga nama program, terus juga tadi waktunya ada. Terus juga lagu, pemutaran lagu, terus juga tadi yang mau bergabung interaksinya kemana? Betul. Nah, jadi gitu. Kalau misalnya di opening itu nggak usah ngaler ngidul gitu, kemana-mana gitu ya. Karena opening itu nggak boleh lebih dari 1 menit. Nggak boleh lebih dari 1 menit. Tadi kalau Denis hitung sih nggak nyampe 1 menit kan? Cuma berapa 50 detikan atau misalkan berapa gitu kan? Betul. Kayak gitu. Jadi, aku mau nambahin nih. Jadi sebelumnya juga kalian harus, kalau misalnya mau ngelamar jadi penyiar radio, kalian harus dengerin dulu radio itu. Bener lah. Betul. Jangan asing gitu. Iya, jadi kalian harus ngelamar dulu, dan apa sih acara yang paling menarik di radio itu? Apa acara yang paling menarik? Nanti kalau misalnya, kayaknya acara tadi Kopi Pagi di radio itu jadi ciri khas nih yang menarik. Nah, baru kalian bikin acaranya di situ, bikin naskah di situ. Jadi kayak misalnya nih, aku mau ngelamar ke tadi radio mana? Aku di Selaras Radio dulu. Aku mau ngelamar ke radio Selaras. Dengerin dulu radio Selaras tuh kayak gimana, biasanya penyiarnya kayak gimana, kayak gitu. Terus juga nanti baru aja bikin kayak tadi, bikin naskahnya. Naskah skripnya, bikin skripnya gitu ya. Oh, mantap. Itu tadi tips yang pertama. Itu baru tips yang pertama. Oke. Tips yang kedua. Tips yang kedua, isi. Kita harus tahu loh, radio itu misalnya nih di si program itu tuh tentang apa? Apakah tentang berita atau tentang requestan? Kalau request berarti kita fokus ke membacakan request. Kalau membacakan request berarti nama peng-requestnya siapa. Terus juga sapanya tetap sapa. Yang pertama itu sapa lagi. Tagline itu tetap dipakai. Tagline terus sapa lagi. Kemudian bacain requestannya dari siapa. Kemudian dia request lagu apa. Di akhirnya ajak lagi orang buat request. Kalau acara request, kita mengundang para pendengar untuk line telepon atau line SMS gitu ya. Kayak gitu. Contoh. Kamu dong, aku tadi udah ngasih contoh nih. Misalnya gini. Iya. Bentar ya, ini kita masih sama teman-teman untuk selesai acara nih. Ada teman gua juga. Halo, Bro. Halo. Santai dulu ya, bentar ya. Nah, tips yang kedua. Isi ya. Tadi kan misalnya nih kita lagi ada di program request ya. Berarti kayak gini kalau request. Pakai radio yang aku dulu ya. 92.3 FM Sukabumi number 1 hits music station. Hai insan muda.
balik lagi nih, ada Chelsea Putri yang masih nemenin kalian di siang hari ini di acaranya Facebook Request. Dan kali ini makasih banyak loh buat kalian yang sudah bergabung di Facebooknya NBS FM Radio. Nah, saya akan buka requestan lagi. Ini terima kasih untuk Zidni yang sudah request satu lagunya dari Bruno Mars dengan Marry You. Nanti kita akan dengarkan bareng-bareng ya. Dan next setelah kita dengerin satu lagu dari Bruno Mars, kita bakalan dengerin satu lagu dari Demi Lovato yang sudah di request oleh Dennis. Thank you. Nah, untuk yang muda yang lainnya yang belum ikut request, kalian bisa request sampai nanti di jam 4. Langsung aja request di Facebooknya Radio NBS FM. Nah, gitu. itu kan apa yang tadi udah disampaikan sama Chelsea, tentunya yang diisi itu, tips yang kedua yang isi itu udah mencakup semua. Nah, itu menyapa yang si pendengar, betul, gitu kan, memutarkan lagu mereka juga, gitu kan. Apalagi kalau misalkan tambah ada salam-salamnya, misalkan kita ngebacain lah gitu iya, ya, bener, hal yang kayak gitu-gitu kan. Misalnya gitu. salamnya dibuat siapa, tadi lupa. Lagunya lagu siapa dan sebagainya. Nah, kalau misalnya memang acaranya untuk berita, kita harus siapin berita yang terupdate. Yang terhangat, yang paling hot. Betul, tapi kalian juga harus tahu kalau misalnya itu acaranya pagi, jangan langsung kalian untuk membawakan berita-berita yang berat. Benar banget. Yang ringan-ringan aja dulu. Betul. Biar kita tuh cara berpikir kita di pagi hari itu jangan langsung bek gitu ya. Tips lah misalnya. Tips lah gitu, tips-tips misalkan bagaimana caranya kita bisa bangun pagi dengan cepat misalkan. Nah, gitu ya, kayak misalnya kan nyapa biar dulu nggak kan. telat ngantor gitu. Misalnya nyapa dulu kan, kayak misalnya nih. Nah, ini poin NBS Kemis number 1 hits music station. Ini sama muda. Ini ada yang kira-kira jam segini ada yang masih tidur nggak ya? Ada yang belum bangun nih kayaknya nih. Nah, tapi kalau misalnya mungkin untuk kalian yang kebiasaan nih untuk bangun siang, gue punya tips nih untuk selalu bisa bangun pagi. Wah, itu gue butuh banget tuh. Ini kita kasih tahu ya. Nah, ini gue gitu. butuh banget nih tips untuk tidak bangun siang. Karena temennya gue tuh kayak kalau bangun tidur tuh selalu di atas jam 8, jam 9 gitu. Ini gimana sih caranya? Nah, kalau kayak gitu ada tipsnya nih. Yang pertama, pasang alarm. Oke, siap. Alarm alami atau alarm buatan? Alarm alami pastinya ibu kali ya. Iya benar. Ya pastinya kurang lebih kayak gitulah ya. Kayak gitu-gitulah ya. Jadi memang berita-berita yang ringan kayak okay. gitu. Terus kalau misalnya ngasih tips juga, misalnya ya nggak usah panjang-panjang karena diisi itu nggak boleh lebih dari 2 menit, Kak Denis. 3 menit itu udah maksimal banget deh ya, udah ini banget. Betul. 2 menit itu normal. Karena kalau misalnya orang ternyata di radio itu akan jadi jenuh kalau terlalu lama ngedengerin si penyiar ngobrol. Iya benar banget. Nih salah satu tantangan sebagai seorang penyiar ketika kita berbicara, ketika kita share atau misalkan memberikan informasi atau kita ngelucu misalkan ya. Ini tantangannya nih. Ketika kita ngelucu misalkan membuat orang tertawa, kita tertawa hahaha. Dan ingat, kita belum tentu loh para pendengar yang ngedengerin kita tuh ikut ketawa juga. Bener. Itu tuh kayak beban banget, kayak kita tuh belum nyampe banget ke mereka gitu. Tapi akan lebih berhasil ketika kita membawakan satu hal yang lucu, kita ketawa dan mereka yang ngedengerin, hah, kok lucu banget ya. Nah, itu berhasil banget berarti. Nah, dan itu kalau di radio itu namanya punchline. Punchline. Jadi diisi radio itu kalian akan lebih ngegong kalau misalnya kalian tambahin punchline di akhir. Oke, betul kayak sekali. Gitu. Contoh, gue pasti harus pikir dulu. Harus pikir dulu. Jadi misalnya kayak gini, kalian cari berita yang dimana di akhirnya itu bisa pakai punchline, bisa pakai punchline, kayak gitulah. Dan itu akan jadi poin plus buat kalian kalau ngelamar jadi seorang penyiar. Betul sekali. Punchline nanti gue pikirin dulu. Mungkin di next video gue bakal kasih tips untuk cara membuat punchline. Dan aku ini juga nih di next video nih. Ini kalau gini nih, banyak banget nih teman-teman yang selalu bilang kalau penyiar itu gaya bicaranya ketika berbicara tuh nggak pernah kayak ada kehabisan kata-kata. Jadi aku tuh nanti di next video bakal ngebahas atau bakal berbagi gimana caranya teman-teman tuh ketika berbicara tuh kayak nggak mentok gitu. Wah, harus ngomong apa lagi nih, gue harus kayak gimana lagi nih. Betul. Ada banget tipsnya dan ada banget caranya, sederhana banget. Tapi next video. Tips yang ketiga, terakhir. Ini closing. Kalau biasa closing ciri khas Kak Denis kayak gimana? Ciri khas closing aku, para pendengar semuanya, itu dia Kopi Pagi di pagi hari ini. Beberapa berita sudah dipersembahkan, sudah diinformasikan untuk para pendengar semuanya.
Dan semoga semangat di pagi hari ini untuk bekerja dan juga beraktivitas. Terima kasih banyak sudah mendengarkan dan sudah stay tune terus di 103,6 FM Selaras Radio. Kembali lagi tentunya masih bareng saya Dennis Adis Pratama. Akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi itu. Biasanya gitulah, kayak gitu-gitulah. Jadi kalau di closing juga itu jangan lebih dari 1 menit. Betul sekali. Betul. Dan juga kita harus ucapan terima kasih tadi ada ya. Ucapin terima kasih. Terus juga jangan lupa untuk mereka terus dengarkan program ini. Betul sekali. Kayak gitu. Terus juga langsung deh di akhir kalau aku biasa suka pakein quotes of the day. Widih, kayak gimana tuh quotes-nya? Misalnya gini. 90.3 NBS FM Sukabumi #1 hits music station. Yah, Instagram udah sayang banget ya. Ini udah 2 menit. Udah 2 jam nih, udah 2 jam. Gue nemenin kamu semuanya di acara Facebook Request. Dan jangan khawatir, besok juga bakal balik lagi di Facebook Request di jam yang sama, dari jam 3 sampai jam 4 sore. Dan kamu juga bisa request lagi di besok hari ya. Pokoknya untuk hari ini terima kasih banyak yang sudah mendengarkan. Jangan lupa untuk terus tersenyum, karena senyum itu ibadah. Dan juga senyum akan membuat kalian menjadi lebih tenang dalam menjalani hidup. Saya Chelsea Putri, see you next time and bye-bye. Bye-bye. Nah gitu contohnya teman-teman ya, itu untuk closing. Untuk closing mudah banget sebenarnya, tapi kemudahan itu akan lebih mudah lagi ketika kita terus belajar dan belajar, latihan terus. Seperti hal di video yang kemarin yang Denny share juga, tidak ada aktor hebat tanpa berlatih. Nah, kita juga tidak ada MC hebat, penyiar hebat tanpa kita belajar dan terus berlatih. Gitu. Mudah-mudahan 3 tips nih. Betul, mudah-mudahan berguna ya. Next Amin. kita bakalan terus untuk sharing yang mudah-mudahan bisa bermanfaat juga ya. Dan kita bisa collab dadakan lagi. Asik, betul. Pokoknya buat kalian yang memang mau belajar untuk menjadi penyiar radio, semangat terus juga memang kalian harus, intinya sih kalau untuk menjadi penyiar radio, karena kita juga siaran masih dibaca ya, masih dibaca. Banyak banget penyiar yang memang ngebaca, tapi kalian harus bisa membuat skripnya, apa yang ingin kalian bicarakan itu ditulis. Jadi nggak kayak ngebaca. Betul banget. Betul, dan itu akan lebih terdengar asik juga kalau intonasinya udah enak. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian ya. Semangat terus. Siap, dan semangat latihan terus. Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Betul sekali. Di videonya Mampir ke YouTube-ku ya, Chelsea Putri. Pasti dong, harus juga. dong. Kita harus saling dukung ya, Mas Bro ya. Gini lagi dong. Kok Mas Bro sih? Gua kan cewek udah hijab kayak gini, Bro. Mbak Bro. Mbak Bro. Terima kasih banyak teman-teman semuanya, terus dukung karya-karya kami biar kita semangat buat terus bikin konten yang bermanfaat untuk teman-teman semuanya pokoknya ya. Nanti ketemu lagi di video selanjutnya bareng saya Dennis Adis Pratama. Dan saya Chelsea Putri. Dadah.